เติมมาพอดีเป๊ะเลยครับจังหวะโอ้โหการเข้าทำเขายอดเยี่ยมมากครับใจจากแฟนบอลและสื่อมวลชนทุกคนเพราะว่ายังไงก็ตามปัญหาเหล่านี้จะต้องถูกแก้ด้วยแป้งในสภากรรมการแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคแป้งMadam Pang menangis usai Thailand U17 dikalahkan Uzbekistan U17 4-1 di Piala Asia 2025. Tahun lepas, pasukan bawah 23 Indonesia kalahkan Korea untuk ke separuh akhir Piala Asia 2024 bawah 23 tahun. Semalam, pasukan bawah 17 tahun Indonesia kalahkan Korea di peringkat kumpulan Piala Asia bawah 17 tahun. Ini sebenarnya pencapaian yang luar biasa. Media Malaysia terkaget-kaget lihat timnas Indonesia U17 lindas Korea Selatan. Kejutan yang tak disangka-sangka. Madam Pang menangis usai Thailand U17 dikalahkan Uzbekistan U17 4-1 di Piala Asia 2025. Federasi Sepak Bola Thailand U17, Madam Pang, tidak bisa menahan air matanya usai timnya dikalahkan oleh Uzbekistan U17 dengan skor 4-1 di babak penyisihan grup Piala Asia U17. Kekalahan ini membuat Thailand U17 semakin sulit untuk lolos ke babak selanjutnya. Madam Pang sangat kecewa dengan hasil ini dan merasa bahwa timnya telah melakukan yang terbaik. Saya sangat bangga dengan anak-anak saya, mereka telah berjuang dengan sangat keras. Namun, hasil ini tidak seperti yang kita harapkan, kata Madam Pang dengan air mata mengalir. Madam Pang juga mengaku bahwa kekalahan ini membuatnya merasa sangat sedih dan kecewa. Saya tidak bisa menahan air mata saya sangat sedih dengan hasil ini. Kami harus mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk pertandingan selanjutnya, katanya. Kekalahan ini membuat Thailand U17 harus berjuang keras untuk lolos ke babak selanjutnya. Mereka harus memenangkan pertandingan selanjutnya dan berharap bahwa hasil pertandingan lainnya berpihak pada mereka. Kami masih memiliki harapan untuk lolos ke babak selanjutnya. Kami akan berjuang keras di pertandingan selanjutnya dan berharap bahwa hasilnya akan berpihak pada kami, kata Madam Pang. Uzbekistan U17 berhasil meraih kemenangan pada laga perdana babak penyisihan AFC Piala Asia U17 2025 atas Thailand U17. Menang dengan skor 4-1, membuat tim asuhan Islam Ismoilov mengumpulkan 3 poin penuh. Pertandingan diawali dengan bola kick-off milik tim Uzbekistan U17. Namun, para pemain Thailand U17 berhasil merebut bola dan menggetarkan pertahanan lawan. Tetapi, tembakan yang dilakukan Nathakit Phosri melebar ke sisi kiri gawang. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh anak asuh Islam Ismoilov dengan melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan Thailand U17. Serangan membuahkan hasil manis dengan gol pertama di menit-menit awal. Sadriddin Hasanov melakukan tembakan keras menggunakan kaki kanan setelah mendapat umpan matang dari Saifuddin Sodikov, sehingga bola masuk ke pojok atas kanan gawang pada menit kedua. Setelah kebobolan, para pemain Thailand U17 mencoba melakukan serangan balasan hingga mendapatkan tendangan bebas di daerah pertahanan Uzbekistan U17. Tapi sayang itu gagal dimanfaatkan sebagai sebuah gol. Para pemain Uzbekistan U17 berhasil menguasai jalannya pertandingan. Ini membuahkan hasil dengan gol kedua yang dicetak oleh Nurbek Sarsenbaev pada menit ke-13. Gol tersebut lagi-lagi berkat umpan matan dari Sodikov. Gol tersebut membuat tim Thailand U17 terus menggencarkan serangan untuk memperkecil ketertinggalan. Malang, pada menit ke-21. Tunwisit Taman harus masuk ke ruang ganti lebih awal, karena mengalami cedera usai dilanggar oleh Abu Bakir Syukurulaev, dan digantikan oleh Silva Maxes. Kebobolan 2 gol tak membuat tim Thailand U17 mengendurkan serangan. Mereka terus mencoba membangun serangan dari bawah dengan memanfaatkan serangan balik, dan membuahkan hasil pada menit ke-40.
Maxes yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil membuat pertahanan Uzbekistan U17 porak-poranda. Melalui skill individu, ia berhasil masuk ke kotak 16 besar dan melewati dua pemain bertahan sebelum melakukan tembakan yang mengarah ke sisi kiri gawang lawan hingga berujung gol. Kedua tim saling jual beli serangan, dengan beberapa di antaranya hampir berbuah gol. Namun, babak pertama harus berakhir dengan keunggulan Uzbekistan U17 atas Thailand U17 dengan skor 2-1. Babak kedua dimulai dengan dua pergantian pemain dari Uzbekistan U17. Miraziz Abdukarimov digantikan Bekhruz Saidmurodov, dan Muhammad Habibullaev digantikan Abu Bakir Syukurullaev. Pertarungan ketat dimulai sejak awal, kedua tim langsung menunjukkan intensitas tinggi. Para pemain muda ini saling memberikan tekanan pada pertahanan lawan. Tapi, belum ada yang benar-benar mengancam. Tertinggal 1 gol, tim Thailand U17 harus bermain dengan 10 pemain, setelah Purinat Poolkamlang mendapatkan kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran keras terhadap Sodikov. Ini membuat Poolkamlang harus mandi lebih awal pada menit ke-54. Sodikov yang mengalami cedera akibat benturan keras dengan Poolkamlang membuatnya harus ditarik masuk dan digantikan oleh Jamshidbek Rustamov. Pelanggaran tersebut juga menghasilkan tendangan bebas, tapi sayang gagal dimanfaatkan menjadi gol tambahan. Bermain dengan 10 orang, pelatih Thailand U17, Jadet Melarp, harus mengubah taktiknya. Ia memasukkan Puriphan Pothong untuk menggantikan Chaiwat Ngerma. Ini dilakukan untuk memperkuat lini tengah timnya. Bukan tanpa perlawanan, tim Thailand U17 beberapa kali mencoba melakukan serangan. Namun, minimnya jumlah pemain di lini depan membuat mereka harus menyerah saat menghadapi barisan pertahanan Uzbekistan yang kokoh. Unggul jumlah pemain benar-benar dimanfaatkan oleh para pemain Uzbekistan U17. Mereka terus-menerus menggempur pertahanan Thailand U17. Akhirnya, mereka berhasil menambah keunggulan menjadi 3-1 di menit ke-80. Asilbek Aliyev berhasil memanfaatkan kesalahan pemain bertahan Thailand U17 dalam mengontrol bola. Berhasil merebut bola di dalam kotak penalti, Aliyev melakukan tembakan keras dengan kaki kanannya dan berujung gol ketiga bagi Uzbekistan U17. Tak cukup 3 gol, Uzbekistan U17 kembali menambah pundi golnya melalui sepakan keras Syukurullaev dari luar kotak penalti. Gol ini sekaligus menghentikan pertandingan bagi Thailand U17 yang sejak bermain dengan 10 pemain harus mengikuti ritme permainan dari tim lawan. Pada sisa menit pertandingan, para pemain Uzbekistan U17 mengulur waktu dengan memainkan bola di area pertahanan sendiri. Akhirnya, setelah tambahan waktu selama 3 menit, pertandingan berakhir dengan kemenangan 4-1 Uzbekistan U17 atas Thailand U17. Susunan pemain Uzbekistan U17 versus Thailand U17. Uzbekistan U17, 4-3-3 Nematullah Rustamjonov, Hoji Akbar Botiraliev, Bekhruz Saidmurodov, Muhammadalu Musahanov, Muhammad Hakinov, Muminhon Bahodirkonov, Saifiddin Sodikov, Abu Bakir Syukurullaev, Azizbek Erembitov, Sadriddin Hasanov, Nurbek Sesenbaev. Media Malaysia terkaget-kaget lihat timnas Indonesia U17 lindas Korea Selatan. Kejutan yang tak disangka-sangka. Media Malaysia terkejut melihat timnas Indonesia U17 sukses menaklukkan Korea Selatan di Piala Asia U17 2025. Matchday pertama Grup C Piala Asia U17 2025 itu berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Arab Saudi, Jumat 4 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim menurunkan kesebelasan pemain terbaiknya. Timnas Indonesia U17 memulai dengan gemilang dengan beberapa serangan balik cepat. Evandra Florasta dan kolega pun sesekali mencoba dan menguji gawang Korea Selatan U17 yang dijaga oleh Park Duhun. Sementara itu, Korea Selatan yang tampil mendominasi belum bisa menjebol gawang Garuda Asia dan menutup babak pertama dengan skor 0-0. Berlanjut di babak kedua, Taeguk Warriors mengatur tempo permainan dan melancarkan beberapa serangan terhadap timnas Indonesia U17. Akan tetapi, momen tak terduga terjadi pada masa injury time babak kedua. Adalah Evandra Florasta mencetak gol kemenangan timnas Indonesia U17.
Evandra Florasta membobol gawang Korea Selatan di menit 91. Awalnya, pemain Bayangkara FC itu sempat gagal saat menjadi algojo tendangan penalti. Tembakannya sempat ditepis kiper Korea Selatan U17. Beruntung, bola rebound masih bisa dijangkau oleh Evandra Florasta dan langsung dikonversi menjadi gol. Kemenangan atas Korea Selatan membuat timnas Indonesia U17 untuk sementara menduduki posisi kedua klasemen grup C dengan koleksi 3 poin. Menariknya, kemenangan atas negara asal mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong itu sebagai kemenangan bersejarah. Sebab, timnas Indonesia U17 untuk pertama kalinya menaklukkan Korea Selatan di kompetisi resmi usia di 3 pertemuan sebelumnya meraih catatan negatif. Dalam 3 pertemuan sebelumnya di Piala Asia U17, timnas Indonesia U17 hanya imbang sekali dan kalah 2 dari Korea Selatan. Kemenangan tim besutan Nova Arianto atas negara asal Shin Tae-yong itu pun membuat media Malaysia, Makan Bola dibuat terkaget-kaget. Kejutan Indonesia yang tak disangka-sangka, tulis Makan Bola dalam artikelnya. Timnas muda Indonesia membuat kejutan saat mengalahkan Korea Selatan, tambah media Malaysia itu. Selanjutnya, timnas Indonesia U17 bakal diuji oleh lawan kuat Yaman di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Senin 7 April 2025 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Hanya juara dan runner-up fase grup yang lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 yang menjadi tiket untuk ke Piala Dunia U17 2025.